Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa. Saya percaya, saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu semua benar-benar dalam keadaan yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi seperti saat ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak pasti gitu ya, mungkin juga menakutkan buat setiap kita gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak buat kita semua sekaligus mengingatkan supaya kita mau selalu Bapak Ibu memenuhi hati kita, hidup kita, pikiran kita, bahkan mulut kita dengan puji-pujian kepada Allah kita dan juga dipenuhi dengan penyembahan kepada Allah kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian setiap hari, setiap waktu iman kita boleh dibangun, iman kita boleh terus dibangkitkan Bapak Ibu sekalian, supaya kita percaya dan kita selalu berharap kepada Allah bahwa Allah kita, Tuhan kita, Dia jauh lebih besar dari segala permasalahan dan problema kita Bapak Ibu sekalian. Karena itu sekarang kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita mau angkat sebuah pujian. Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami percaya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, Tuhan, Kaulah pengharap. ya Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kami mau percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Penuh
Tuhan, kita semua sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau katakan dengan sungguh, Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, oh Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku ya Yesus Tuhan, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita mau sembah Dia Bapak Ibu sekalian. Kita mau angkat pujian, penuhi mulut kita dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi kita mau katakan mulutku Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi kita mau katakan, sepanjang hari ku beri dari segala permasalahan kami Tuhan, dari segala pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami mau terus Tuhan penuhi hati kami, kami mau terus penuhi hidup kami Tuhan, pikiran kami dan mulut kami Tuhan dengan pujian kepadamu Tuhan, dengan penyembahan kepadamu Tuhan. Kami mau terus Tuhan bangun iman kami Tuhan, kami mau terus bangun pengharapan kami kepadamu Tuhan, supaya kami bisa terus melihat Tuhan hari demi hari Tuhan, kehebatanmu, kedahsyatanmu, keluar biasaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu saat ini berada Tuhan, dimanapun jemaat-Mu saat ini beribadah Tuhan, Tuhan yang memberkati Tuhan, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menolong mereka, dan Tuhan yang memberikan jawaban Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, di waktu yang singkat ini kita mau kasih penyembahan kita. Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Seperti yang kami nyanyikan Tuhan, kami mau penuhi mulut kami Tuhan dengan pujian kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan, Kau hebat Tuhan, Kaulah sukacita kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kaulah pertolongan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, yes, yes, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Yes, kami mau bersorak-sorai Tuhan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Yes, hidup kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan, dipenuhi dengan pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Yes, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan, Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kami sungguh sangat bersukacita saat ini Tuhan, karena kami boleh kembali lagi beribadah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, Tuhan yang bertahta Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, ada kuasa-Mu yang dahsyat mengalir Tuhan ke tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka beribadah saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersukacita, kami memuji Engkau Tuhan. Dan setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami percaya sukacita-Mu Tuhan Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan setiap saat, setiap waktu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Yes. Allah dulu, sekarang, dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kekiranganku, kagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu. Sukacita-Mu Tuhan, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Yes, mari kita mau bersukacita karena Tuhan kita. Bagi Allah dulu, sekarang, dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Oh, oh, oh. Pujianku dan sorak kekiranganku, ku kagum akan kebesaran-Mu.
berikan. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan dalam hatiku. Sukacitamu ku menari bagimu dan nikmati anugerah. Sekali lagi kita mau katakan sukacitamu, sukacitamu kau berikan bagiku dan damai dalam hatiku. Sukacitamu ku menari bagimu dan nikmati anugerahmu, dan nikmati anugerahmu, dan nikmati anugerahmu lama-lamanya. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita mau bersorak-sorai lebih lagi, karena Dialah sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, yang berperang yang tinggikan. Tepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dapat lindungan dan pengharapan. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Bersorak-sorai muliakan namanya, yang berperangkan di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dapat lindungan dan pengharapan. Ya Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dapat lindungan. Dan sekali lagi kita mau katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dapat lindungan dan pengharapan, dapat lindungan dan pengharapan, dapat lindungan dan pengharapan. Yes, sekali lagi, mari kita mau bertepuk tangan dan bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan nanti juga untuk mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Tuhan, kami mau datang Tuhan kepadamu Tuhan. Kami percaya Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Ya Yesus.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping, ya Tuhan, kami tak mampu Tuhan sendiri Tuhan. Engkaulah kuat kami Tuhan. Yesus, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak bisa kasih, mari kita akan bersama-sama datang ke dalam doa sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan buat pemeliharaan, perlindungan, serta anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada saat ini, untuk kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, dan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman-Mu ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak bisa kasih, kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan.
Kita akan baca bersama-sama di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Dimulai dari ayat yang ke-5 dari Yeremia pasal 17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu saya kasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita satu hal yang luar biasa. Bagaimana di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yeremia berkata bahwa terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan orang-orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya Yeremia juga berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, hidupnya firman Tuhan katakan akan diberkati. Bapak saya kasih, mengandalkan manusia atau kekuatan sendiri seringkali menjadi satu kesalahan besar yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, bahwa manusia seringkali suka mengandalkan kekuatan sendiri. Manusia suka berharap kepada yang tampaknya menjadikan satu pengharapan di dalam hidupnya. Dan itu menjadi satu kesalahan besar yang mungkin paling sering kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan di dunia ini, tentunya kita perlu memiliki rasa percaya diri atas diri kita sendiri. Namun, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, percaya diri adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Tetapi, kita tidak meninggalkan. Ya, bagaimana kita tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena sebagai manusia, kita punya banyak sekali keterbatasan. Dan kita juga memiliki banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebuah ungkapan berkata bahwa di atas langit itu masih ada langit. Sehebat dan sekuat apapun kita, masih ada yang lebih kuat dan lebih hebat daripada kita. Kata mengandalkan Tuhan di dalam bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani digunakan kata batak. Ya, B-A-T-C-H, batak. Batak punya arti yaitu lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, itulah yang dimaksudkan oleh Yeremia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mau lebih yakin kepada Tuhan, orang-orang yang merasa lebih aman, orang-orang yang mau lebih percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada saja. Bapak kasih, semua yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah anugerah. Karena tanpa Tuhan kita itu bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Kita nikmati saat ini, kita terima saat ini, itu adalah semuanya asalnya hanya daripada Tuhan saja. Jadi sudah seharusnya kita lebih mempercayai kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana agar kita sebagai anak-anak Tuhan dapat lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, caranya gimana? Cara yang pertama agar kita dapat lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita harus menjadikan Tuhan
sebagai yang utama di dalam hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh hidup dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka janjinya akan tergenapi dalam kehidupan kita. Tadi kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-8. Akan janji-janji Tuhan buat orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Buat orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir akan datangnya dalam tahun kering, dan hidupnya tidak berhenti menghasilkan buah. Hal-hal inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jika di dalam kehidupan ini kita sungguh-sungguh mengandalkan dan kita tetap berharap kepada Tuhan saja. Banyak orang Kristen ketika ditanya, siapa yang menjadi prioritas utama di dalam hidupmu? Mereka akan menjawab, Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kenyataannya, benarkah Tuhan Yesus yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita? Sadar atau tidak, banyak orang Kristen itu kerap menjadikan Tuhan sebagai ban serep atau ban cadangan di dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan tidaklah dijadikan satu landasan yang utama di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan hanya dijadikan ban cadangan di dalam kehidupannya. Tuhan tidak lagi menjadi landasan utama di dalam kehidupannya. Yang menjadi landasan utama di dalam kehidupannya, mereka lebih mengandalkan uang yang mereka miliki. Mereka lebih mengandalkan harta kekayaan yang mereka punya. Ada orang-orang yang mungkin lebih kedudukan ataupun jabatannya. Ada orang-orang yang lebih mengandalkan popularitas dan lain sebagainya, hal-hal yang fana yang diberikan dunia ini. Bahkan banyak orang Kristen yang kelihatannya mereka rajin beribadah, tetapi yang menjadi andalan di dalam kehidupannya bukan Tuhan. Tetapi yang mereka andalkan adalah uang mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan lain sebagainya. Sudahkah kita benar-benar berkata di dalam diri kita, berkata dari hati kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tidak heran kalau Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami pecah ban, ya, dalam tanda petik pecah ban di dalam kehidupan kita. Dengan tujuan apa? Agar ban cadangan atau ban serep itu bisa dipakai. Ya, karena kalau ban cadangan atau ban serep itu hanya dipakai ketika ban utama itu mengalami masalah. Ketika ban utama itu mengalami kerusakan, barulah ban cadangan itu dikeluarkan, diturunkan, dan kemudian dipakai. Nah, Tuhan sekali izinkan ban-ban utama di dalam kehidupan kita, hal-hal utama yang mendukung kehidupan kita, di mana kita seringkali mengandalkan hal itu kehidupan kita, Tuhan izinkan untuk mengalami pecah ban, sehingga kita kembali memandang kepada Tuhan. Kita kembali berharap kepada Tuhan. Dan pada saat itu kita seakan dipaksa untuk mencari Tuhan dan menempatkan Dia sebagai landasan yang utama di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, seringkali Tuhan izinkan hal itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu ingat bahwa apa yang kita andalkan di dunia ini selain Tuhan tidak akan pernah dapat menyelamatkan nyawamu. Ya, hal-hal yang kita andalkan di dalam dunia ini, yang kita punya saat ini, yang menjadi landasan utama di dalam kehidupan kita selain Tuhan, tidak akan pernah dapat menyelamatkan nyawa kita. Sebanyak apapun harta kekayaan yang kau miliki, ya, sehebat apapun pekerjaan yang sedang kau lakukan saat ini, semuanya tidak akan dapat memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan saja yang menyediakan keselamatan bagi kita. Dan Dia rela mati bagi kita. Bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita. Agar kita yang harusnya binasa di dalam neraka yang kekal, boleh menerima kehidupan yang kekal bersama Bapa di dalam kerajaan surga.
Bapak Ibu saya kasih, kekayaan kita, usaha kita itu tidak akan pernah bisa membuka pintu keselamatan itu bagi kita. Ya, semua hal yang dunia tawarkan itu tidak akan pernah membawa kita datang dan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, itu akan memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, marilah saat ini kita mengambil keputusan untuk kita batak atau dengan yakin mempercayakan serta mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan kepada kita kesempatan untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita benar-benar selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan berharap kepada dunia, jangan pernah mengandalkan hal-hal apa yang dunia bisa berikan kepada kita. Ya, semuanya itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Hanya ketika kita mengandalkan Tuhan, hanya ketika kita berharap kepada Tuhan, itulah andalan yang bisa menjadi jaminan di dalam kehidupan. Bapak Truett Cathy adalah founder dari restoran Chick-fil-A Chicken. Ya, sejak awal dia menerapkan hari Minggu itu sebagai hari libur bagi karyawannya. Keputusannya itu ya menyebabkan Chick-fil-A ya menuliskan dalam kontrak perjanjiannya menolak untuk beroperasi pada hari Minggu. Ya, supaya karyawan mereka dapat pergi ke gereja dan berkumpul dengan keluarganya. Itu tujuan yang utama. Agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan dan mereka bisa berkumpul bersama dengan keluarganya. Meskipun banyak mall, banyak bandara, dan dunia usaha yang di lingkungan mereka itu menekan ya perusahaan ini untuk buka pada hari Minggu. Tapi Bapak Truett Cathy tetap pada keputusannya bahwa ini yang akan dia lakukan, bahwa mereka akan tetap tutup pada hari Minggu dan keputusan itu tetap dipertahankan. Nah, suatu ketika mereka sebuah gedung baru ya untuk ekspansi perusahaan mereka, ya mereka meminjam uang di sebuah bank. Ya, tetapi baru beberapa bulan pinjaman itu berjalan, kemudian terjadilah resesi ekonomi yang sangat parah. Dan itu menyebabkan perusahaan ini menjadi kesulitan untuk membayar pinjaman bank tersebut. Ya, pinjaman yang mereka pinjam tentunya kan harus dikembalikan. Tetapi karena resesi yang sedang terjadi, mereka mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, akhirnya mereka untuk menemukan jalan keluar, mereka menyewa, ya meng-hire sebuah konsultan keuangan untuk dengan harapan konsultan keuangan ini dapat memberi saran kepada mereka apa yang harus mereka lakukan sehingga ya hutang atau pinjaman yang ada itu tidak macet di tengah jalan dan masalah yang ada dapat segera teratasi. Nah, konsultan yang mereka waktu itu memberi beberapa saran agar masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan Bapak Truett Cathy ini dapat teratasi. Yang pertama adalah mereka menyarankan, dan keuangan ini menyarankan supaya restoran buka pada Minggu. Nah, pendapat hari Minggu itu akan menaikkan pendapatan sebesar 30% daripada hari-hari biasa. Ya, kalau hari Minggu itu restoran biasanya jadi ramai karena orang-orang yang pergi ke gereja tidak sempat masak, ya mereka tetap butuh makan. Ya, jadi restoran itu kalau hari Minggu pada umumnya lebih ramai daripada hari-hari biasa. Itu saran yang pertama. Yang kedua, yang diberikan oleh konsultan keuangan itu adalah pegawai yang kurang produktif dipensiun dini atau dilakukan PHK, pemutusan hubungan kerja. Ya. Dan yang ketiga, saran yang ketiga adalah gaji pegawai yang ada pada saat itu dipotong atau diturunkan. Ya, dipotong atau diturunkan.
Itu 3 saran yang diberikan oleh konsultan keuangan yang mereka pikir itu bisa menolong perusahaan dari Chick-fil A Chicken ini untuk mengatasi masalah keuangan yang sedang mereka alami. Yaitu buka di hari Minggu, diadakan PHK dan juga pemotongan gaji karyawan. Ketika saran itu disampaikan kepada Pak Truett Cathy, Bapak Truett Cathy berkata, saya mau berdoa dulu. Ya. Kemudian setelah berdoa puasa selama 3 hari, ya akhirnya Bapak Truett Cathy mengambil keputusan yang disampaikan seluruh karyawannya. Dia sampaikan apa yang menjadi keputusannya setelah mendengarkan saran dari konsultan keuangan yang mereka sewa. Keputusan yang pertama yang diambil oleh Bapak Truett Cathy adalah hari Minggu restoran tetap tutup. Ya, hari Minggu restoran tetap tutup. Lalu keputusan yang kedua yang diambil oleh Bapak Truett Cathy adalah tidak ada pegawai atau di PHK. Ya, tidak ada pegawai yang akan dipensiun dini atau di PHK. Dan yang ketiga, tidak ada pemotongan atau penurunan gaji karyawan. Ini keputusan yang diambil oleh founder dari Chick-fil A Chicken. Dan apa yang terjadi kemudian? Apakah kemudian Chick-fil A Chicken jatuh dan bangkrut? Ya, Tuhan bekerja. Yang terjadi kemudian bukannya bangkrut, tetapi Chick-fil A Chicken justru semakin berkembang menjadi 1.600 restoran ya di Amerika Serikat. Ya, mereka justru berkembang begitu luar sampai punya 1.600 gerai ya yang jual makan cepat. Bahkan yang luar biasa, Chick-fil A Chicken ini pernah mencapai peringkat ketiga ya dari total penjualan ya, nomor 3 di Amerika Serikat dari total penjualan ya, di bawah McD dan Starbucks. Mereka yang nomor 3. Ya, dengan keputusan yang mereka ambil ya Bapak Truett Cathy ambil bahwa dia mau tetap menutup restoran pada hari Minggu agar para karyawannya bisa beribadah dan mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Ya, karena apa? Mr. Truett Cathy tahu bahwa sumber keberhasilannya semuanya itu berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya dia memprioritaskan imannya kepada Tuhan lebih dari sekedar mengejar kesuksesan secara finansial. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih, berkaca dari kisah Bapak Truett Cathy sebagai pemilik Chick-fil A Chicken, ya jadikanlah Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidupmu. Maka anugerah, pengurapan, dan hikmat akan makin atas hidup. Ya, janji Tuhan yang dituliskan di dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-8 itu benar-benar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu bukan sekedar omong kosong. Itu bukan sekedar isapan jempol. Tetapi ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan firmankan melalui nabinya Yeremia itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, belajarlah untuk selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan Anda ambil di dalam hidup. Tuhan atau firman-Nya itu sebagai pertimbangan utama dalam setiap langkah hidup. Ya, kita percaya dengan mengandalkan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadikanlah Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidup. Lalu hal yang kedua, cara yang kedua, bagaimana agar kita bisa tetap lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kita harus hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Berbicara mengenai ketaatan adalah hal yang mudah. Tetapi melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit. Ya, berbicara mengenai ketaatan itu mudah. Tetapi melakukan ketaatan itu di dalam kehidupan kita,
itu tidak semudah ketika kita berkata-kata. Bapak Ibu saya kasih, sejatinya setiap ketaatan yang kita lakukan itu akan mendatangkan berkat. Sebab Tuhan itu akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kita baca, saya di dalam Mazmur pasal 18, ayat ke-26 sampai dengan yang ke-27. Mazmur 18 dikatakan oleh firman Tuhan ayat ke-26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ya, ini itu secara firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ya, ketika kita hidup di dalam ketaatan, Tuhan akan mencurahkan dan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah dari Kejadian pasal 26. Ya, di situ dituliskan bahwa Ishak adalah salah satu orang yang menerima berkat secara luar biasa karena dia taat melakukan Tuhan. Ya, Ishak itu diberkati Tuhan secara luar biasa karena apa? Karena dia taat melakukan perintah Tuhan. Dituliskan di Kejadian 6, pada waktu terjadi bencana kelaparan di tanah Filistin, ya, Ishak ini bermasuk untuk pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan untuk pergi ke Mesir dan Tuhan berfirman kepada Ishak untuk tetap tinggal di tanah Gerar. Dan Ishak melakukan hal itu. Dia belajar taat kepada Tuhan untuk tetap tinggal di Gerar. Dan kita tahu bukanlah perkara yang mudah tinggal sebagai orang asing di tanah Filistin. Tetapi Ishak memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ya, Ishak memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan. Meskipun dia akan menghadapi banyak tantangan. Dia akan menghadapi banyak masalah ketika dia memutuskan tinggal di tanah Gerar. Tetapi kita melihat hal yang luar biasa. Karena ketaatannya, saat Ishak menabur benih di tanah itu, Tuhan melipat gandakan hasil panenannya 100 kali lipat. Ya, karena ketaatan yang dimiliki Ishak. Ketika Ishak menabur di tanah yang kering, di tanah Gerar di mana dia tinggal sebagai orang asing, Tuhan melipatkan hasil panenannya 100 lipat. Dan itu membuat Ishak yang sungguh sangat diberkati oleh Bapak Ibu saya kasih, saat menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, ya, terkadang Tuhan memberikan jawaban doa yang berbeda dengan kehendak ataupun rencana. Ya, seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan jawaban doa-doa kita. Tuhan memberikan tuntunan atas doa-doa kita itu seringkali jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang menjadi rencana di dalam kehidupan kita. Mungkin mengambil pilihan pilihan A, tetapi sekali suara Roh Kudus berkata untuk mengambil pilihan B. Kita hanya mengambil pilihan A, tetapi Roh Kudus berbicara kuat di dalam hati kita untuk kita mengambil pilihan B. Ya, menurut pertimbangan kita, pilihan A itu jauh lebih baik kelihatannya dari pilihan B. Ya, perhatikan. Meskipun pilihan A kelihatannya jauh lebih baik daripada pilihan B. Ya, tetapi dalam keadaan seperti ini kita harus belajar ya untuk lebih taat kepada tuntunan Roh Kudus atau tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa kita harus lebih memprioritaskan ya tuntunan Tuhan atau Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Karena sebagai manusia kita hanya bisa melihat sebagian atau dari sebuah sisi saja sebuah peristiwa. Sebagai manusia kita hanya bisa lihat bagian atau sebuah sisi dari sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan melihat semuanya, semua peristiwa itu secara utuh. Ya, bedanya itu. Kita manusia yang tadi punya keterbatasan, kita punya kelemahan.
seringkali hanya bisa melihat dari satu sudut pandang. Tetapi Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang dimana kita menaruh harapan kita ke dalam tangannya, melihat semuanya secara utuh. Dan Tuhan itu mau yang mengaruniakan berkat kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Walaupun ya mereka harus menghadapi tantangan dan masalah yang ada. Ya, tidak selalu jalan yang Tuhan berikan itu jalan yang mulus seperti jalan tol. Ya, seringkali ada jalan yang bergelombang, seringkali ada jalan batu, seringkali ada jalan tanah yang harus kita lewati. Tetapi ya Tuhan janjikan bahwa Dia akan karuniakan berkat-Nya. Tuhan akan genapi janjinya di dalam kehidupan kita ketika kita mau berjalan di dalam ketaatan yang sungguh bersama dengan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Walaupun kenyataan yang ada atau kenyataan yang kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan harapkan saat ini. Ya, tetapi kita mau belajar untuk selalu hidup di dalam ketaatan. Sama seperti Ishak, ya dia berpikir di tanah Mesir adalah tanah yang memberikan harapan yang lebih baik daripada dia tinggal di tanah Filistin, di tanah Gerar. Tetapi Tuhan melihat hal yang dahsyat, bahwa Dia akan menunjukkan kuasa-Nya, menyatakan kuasa-Nya, bahwa di tempat yang kering sekalipun Tuhan mampu untuk memberkati kehidupan Ishak. Dan Ishak taat kepada perintah Tuhan, alam berkat Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya kasih, percayalah dengan yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita hari depan yang terbaik. Walaupun saat ini kita namun dengan iman kita percaya bahwa semua sudah Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin. Ya, Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Ya, janjinya dan dikatakan, ya bahwa kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang selalu hijau daunnya. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita, dan kita mau hidup di dalam ketaatan, kita percaya bahwa kita disiapkan untuk menerima akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, kita percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, itu bukanlah satu hal yang memberikan harapan yang kosong. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi setiap firman-Nya, setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Dan saat ini, kalau engkau saat ini mungkin merasa bahwa hidupmu sedang berat, dan kau lupa untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, mari saat ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dan kami mau belajar Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan. Di dalam setiap keputusan yang kita ambil, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, tuntunan Tuhan, tuntunan firman-Nya, agar kita tidak mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Anda yang rindu untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, kau boleh mengangkat tanganmu saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang berkata di dalam kehidupan mereka, untuk mereka mau lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi mau berharap kepada apa yang dunia tawarkan ataupun apa yang bisa manusia janjikan. Tetapi kami mau tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kami mau menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya, ketika kami berharap kepada Tuhan,
Engkau yang menjanjikan janjimu itu nyata dan tergenapi di dalam kehidupan kami. Kalau di masa-masa yang sulit Kau sanggup memberkati Ishak secara luar biasa, kami juga percaya sebagai anak-anak rohani-Mu Tuhan, kami juga terima berkat yang sama di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sanggup memberkati kami Tuhan. Kau sanggup mengubah kehidupan kami. Kau sanggup mengangkat kehidupan kami. Tetapi Kau minta untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, dan belajar untuk mentaati kebenaran firman-Mu, mentaati akan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak salah arah, kami tidak salah langkah, tetapi kami boleh melihat karya Tuhan yang nyata Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan janji-Mu tergenapi atas kehidupan orang-orang yang memegang kebenaran firman-Mu dan berharap kepada-Mu ya Bapa. Kau sendiri Tuhan yang menjamah buat setiap kehidupan akan jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin sedang dalam kesulitan, mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan ini, Engkau sendiri yang turut campur tangan dalam kehidupan mereka, bekerja dalam kehidupan mereka, berkarya dalam kehidupan mereka, bahkan Kau yang memulihkan kehidupan mereka semua Bapa. Dan kami mau selalu Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh hamba-Mu sampaikan saat ini. Jadikan rema di dalam kehidupan kami yang menerangi setiap jalan kehidupan kami, dan firman-Mu itu Tuhan menjadi hal yang nyata atas kehidupan kami. Kau meteraikan dengan darah-Mu Tuhan firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih, dan kami serahkan doa dan permohonan kami ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lampau, dan kalau kita bertobat dan percaya kepada Dia, maka segala dosa kita akan disucikan oleh kuasa darah-Nya yang kudus. Perjamuan kudus juga mengingatkan bahwa kita sekarang harus selalu bersekutu dengan Kristus, pokok anggur yang benar, melekat intim dengan Dia. Dan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Kalau ada kepahitan, kejengkelan, bereskan dulu, ampuni dulu sebelum kita makan dari roti dan anggur ini. Dan kalau ada di antara saudara yang mengikuti perjamuan kudus, kita juga harus sadar bahwa kita memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Artinya, tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita dengan pakaian kudus seperti kain lenan halus yang berkenan kepada Dia. Mari kita siapkan roti dan anggur kita, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya bacakan terlebih dahulu firman dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang rela dikorbankan bagi kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi-tinggi. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk roti yang sudah Engkau berkati, yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Biar kami sungguh percaya kepadamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh kami, biar roh kami selalu bersekutu juga dengan roh-Mu ya Tuhan. Setelah makan, kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Apalagi pada hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan kuasa darah Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh minta agar Tuhan melindungi kita dengan urapan-Nya. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Biarlah Engkau lanjutkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam wabah COVID-19 ini, kami mohon proteksi Tuhan, perlindungan-Mu juga atas bangsa negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat akabudi kepada para pemimpin bangsa kami, dari pemerintah pusat sampai di daerah. Dan biarlah Tuhan akan menolong dalam perekonomian, sehingga kami selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sekalipun saat ini kita belum dapat bertatap muka secara langsung, namun saya yakin dan percaya bahwa kita semua tetap menerima berkat rohani melalui pujian dan firman yang telah kita dengar dan saksikan bersama-sama. Ibadah raya kita minggu depan pada tanggal 22 November 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Gunawan. Bagi jemaat yang akan berikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus, ataupun persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau juga dapat saudara sekalian lihat dalam kolom deskripsi. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita, agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan kembali kami ingatkan untuk tetap melakukan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah saat ini kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, di mana kami masih boleh beribadah bersama-sama meskipun secara online. Terima kasih untuk kesempatan ini, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan, dan kami percaya boleh menjadi rema buat setiap kami. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah online kami hari ini Tuhan, biar berkat-Mu menyertai kami, dan biarlah Tuhan di akhir ibadah kami ini Engkau curahkan berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, pada akhir ibadah online kita, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang engkau jalani, Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.